Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baihaqi dari SMKN 2 Banjarmasin, kelas 11 TKJA. Oke, jadi di sini seperti yang kalian lihat, saya akan menjelaskan tentang teknologi komunikasi data. Langsung saja. Yang pertama saya jelaskan adalah konsep komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat. Dalam bahasa Inggris yang disebut device, seperti komputer, laptop, telepon genggam, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas seperti internet. Pada dasarnya, komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching, bisa antara komputer dan komputer, komputer dengan terminal, atau komputer dengan peralatan atau peralatan dengan peralatan. Oke, lanjut. Dan berikutnya adalah tentang OSI layer. OSI layer adalah referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI layer juga memiliki 7 model layer yang terdiri atas application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Untuk setiap level mempunyai peran dan fungsi masing-masing, dengan cara kerja pengiriman dari setiap model dilakukan secara berurutan. Yang pertama adalah application layer, lapisan ketujuh. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center. Terjadinya suatu interaksi antara pengguna (end user) dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada aplikasi layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Yang kedua adalah presentation layer, yang lapisan ke-6. Lapisan yang ke-6 adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenkripsi dan dekripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIM, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah session layer, lapisan kelima. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Yang keempat, transport layer, lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu, juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Yang kelima, network layer, lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP yang disingkat Internet Protocol, singkatan dari Internet Protocol. Baik IP pengirim atau IP tujuan adalah pada maksudnya baik IP pengirim atau IP tujuan data.
Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui networking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Lanjut, yang keenam, data link layer, lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit. Setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras, seperti halnya MAC address, media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, filter, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagi tindakan menjadi dua level, yaitu lapisan media access control yang disingkat MAC dan lapisan logic link control yang disingkat LLC. Lanjut, yang ketujuh adalah physical layer, lapisan ke-1. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau NIC, Network Interface Card, dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer, dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Masuk pembahasan berikutnya tentang Radio over Internet Protocol atau yang disingkat ROIP. ROIP adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP yang disingkat VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. Dapat memperluas jangkauan HT. ROIP memungkinkan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Berbeda dengan sistem komunikasi dua arah seperti telepon, ROIP memiliki stasiun pangkalan yang secara fungsional mengirimkan sinyal kepada seluruh pengakses ROIP. Repeater radio amatir dapat menangkap sinyal dan mengirimkan audio yang tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu. Lalu di sini ada BTS, Base Transceiver Station. BTS adalah salah satu bentuk infrastruktur telekomunikasi yang berperan penting dalam mewujudkan komunikasi nirkabel antara jaringan operator dengan perangkat komunikasi. Tugas utama BTS adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon rumah, telepon seluler, dan sejenis gadget. Kemudian sinyal radio tersebut akan diubah menjadi sinyal digital yang selanjutnya dikirim ke terminal lainnya menjadi sebuah pesan atau data. Lalu ada IP Gateway. Adalah IP yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan jaringan publik atau internet atau bisa sebaliknya. IP Gateway diibaratkan sebagai pintu keluar atau masuk atau sebagai sebuah gerbang antara LAN dengan internet. Lalu ada repeater. Repeater yaitu suatu alat atau perangkat yang mempunyai fungsi untuk menyebarkan jangkauan sinyal Wi-Fi yang belum terjangkau oleh sinyal dari server, yang mana tujuan hal itu adalah untuk menangkap sinyal Wi-Fi. Untuk memenuhi hal tersebut, repeater dibuat menjadi dua alat, yakni sebagai penerima sinyal dari server client dan sebagai penyebar lagi sinyal Wi-Fi access point. Tujuannya adalah untuk memanjangkan jarak yang bisa dijangkau. Hal itu diperlukan karena sinyal mengalami perubahan bentuk dan melemah selama transmisi. Lanjut. Keuntungan menggunakan sistem ROIP. Yang pertama adalah ekonomis. Mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area tersebut. Lalu
Yang kedua, beberapa konsol PC tetap dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi untuk instalasi konsol tetap. Yang ketiga, aman digunakan dalam percakapan grup dengan koneksi antara radio dan bentuk komunikasi lainnya, termasuk jaringan telepon maupun komputer. Yang keempat, secara geografis sifatnya komunikasi independen. Yang kelima, base station control dapat digunakan di mana saja. Akses internet terkoneksi dengan jaringan baik secara lokal, nasional maupun internasional. Oke, sampai sini saja penjelasan saya. Saya harap ini bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.